Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Hari ini kita ketemu lagi di pelajaran IPA, yaitu tentang gaya. Ya, gaya itu bukan bergaya ya, tetapi gaya itu dalam ilmu IPA-nya fisika. Minggu lalu sudah kita bahas yaitu tentang materi gerak lurus beraturan, di mana kalian bisa membedakan antara pengertian jarak, antara perpindahan, lalu rumus mencari percepatan, lalu rumus mencari jarak, rumus mencari percepatan, dan yang lainnya. Ya, itu minggu lalu sudah tentang gerak lurus beraturan. Nah, pada dasarnya gerak lurus beraturan itu ada dibagi lagi. Yang kedua ada namanya GLBB. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. GLBB gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Bedanya apa? Contohnya misalnya ketika kalian naik sepeda. Hari ini lagi booming tentang menggunakan sepeda. Jadi ketika misalnya kalian naik sepeda lalu ada bukit atau ada tanjakan, itu namanya GLBB diperlambat. Karena kan kalian itu ketika proses menggunakan sepeda atau sepeda motor atau sepeda pun itu diperlambat. Tapi ketika dalam turunan itu GLBB dipercepat karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah itu ya perbedaannya. Jadi ingat ketika nanti ada grafik ketika GLBB diperlambat artinya dia turun ya grafiknya, tapi ketika GLBB dipercepat yaitu grafiknya naik. Nah, seperti itu. Nah, baik, hari ini kita lanjutin lagi tentang fisika pada materi IPA kelas 8 itu tentang gaya. Nah, gaya itu apa sih maksud gaya itu? Nah, ini ada dua jenis pengertian gaya. Jadi gaya itu yaitu tarikan atau dorongan. Contoh misalnya tuh ada seorang siswa atau santri itu lagi mendorong meja yang sisi sebelah kiri. Yang sisi sebelah kanannya itu ada seorang santri yang menarik menggunakan tambang sebuah meja. Jadi seorang anak mendorong meja berarti memberi gaya pada meja, itu dorongan. Lalu seorang anak menarik meja berarti memberi gaya pada meja. Jadi gaya itu tarikan atau dorongan, ya. Ingat, jadi gaya itu bukan bergaya dalam arti IPA, itu gaya itu artinya tarikan atau dorongan. Ya, contohnya itu yang sederhananya ketika memindahkan atau menarik atau mendorong suatu benda mati. Itu gaya, ya, diingat lagi. Nah, gaya atau nama bahasa Inggrisnya itu force, itu mempunyai simbol. Jadi simbol dalam fisika, gaya itu simbolnya F. F-nya kapital ditulisnya. Karena nanti kalau F kecil beda lagi artinya. Jadi kalau gaya itu force, simbolnya F kapital, lalu satuan dari gaya itu Newton. Kenapa Newton? Karena orang pertama kali yang mendefinisikan tentang gaya dalam hukum gaya tarik menarik bumi itu Newton. Newton atau lambangnya N. Ya, lalu kenapa bisa dia menjadi seorang ilmuwan? Karena dia berpikir ketika itu bertanya kenapa setiap benda ketika dilemparkan akan selalu jatuh ke bawah atau ke permukaan bumi. Nah, dia mencari fakta, mencari data, lalu melakukan eksperimen. Ternyata dia dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, itu akan berbeda mungkin ketika misalnya bukan dilakukan di bumi atau di luar angkasa atau di planet lain. Itu apakah tetap dijatuh ke bawah atau tidak. Nah, itu jadi berdasarkan rasa keingintahuan yang tinggi Newton itu. Dia mencari tahu, mencari data, mencari fakta, lalu melakukan eksperimen, lalu membuat kesimpulan. Nah, seperti itu. Allah untuk cara berpikir secara sains, secara sistematis, ya, secara ilmiah. Nah, itu. Lalu besarannya itu vektor. Besarnya vektor, lalu alat ukurnya dinamakan dinamometer. Ternyata bisa diukur dinamometer. Kenapa bisa diukur? Karena misalnya ketika proses pembuatan jembatan, pembuatan manufaktur, ya, pembuatan misalnya kilang minyak, itu tentang orang-orang yang ngerti ilmu fisika, ya, itu tentang gaya. Itu alat ukurnya dinamometer. Sejauh mana misalnya gaya itu bekerja terhadap suatu benda atas tarikan maupun dorongan. Nah, itu untuk alat ukurnya. Diingat ya. Jadi gaya itu force, simbolnya F kapital. Lalu satuannya Newton atau disimbolkan dengan huruf N kapital, besarnya termasuk besaran vektor, lalu alat ukurnya dinamometer. Ingat, pengertian gaya itu hanya dua, tarikan atau dorongan. Diingat. Nah, akibat gaya. Jadi akibat gaya ketika pada suatu
kejadian itu ada 3. Yang pertama, gaya akibat itu akan mengalami perubahan bentuk. Nah itu, jadi ketika misalnya tuh ada misalnya buah, ketika dikasih tekanan dorongan atau tarikan itu akan mengalami perubahan bentuk. Lalu ada perubahan arah gerak. Misalnya ketika kalian menendang bola lurus ke arah kiper, lalu kiper misalnya menangkis atau menangkal ya, misalnya diarahkan lalu dia membelok ke sebelah kiri maupun sebelah atas maupun sebelah kanan. Itu perubahan arah gerak. Lalu terakhir perubahan kecepatan. Nah, itu sama apakah diperlambat maupun dipercepat. Nah, itu jadi ada 3 akibat gaya itu, perubahan bentuk ya, ketika misalnya kalian meniup balon pun itu disebut gaya. Ya, misalnya pembuatan pahat, misalnya ketika pahatan, orang-orang pahatan itu juga perubahan bentuk. Lalu ada perubahan arah gerak dan terakhir itu perubahan kecepatan. Nah, kecepatan bisa diperlambat maupun dipercepat ya. Baik itu untuk akibat gaya. Selanjutnya itu namanya resultan gaya atau mencari besar kecilnya suatu gaya, resultan gaya. Itu penjumlahan atau penggabungan 2 gaya atau lebih berdasarkan arah gayanya. Jadi resultan gaya itu bisa digabungkan, bisa penjumlahan maupun pengurangan 2 gaya yang lebih berdasarkan arah gayanya. Baik, lihat gambar berikut. Nah, gaya yang searah. Nah, gaya yang searah artinya ini sebuah balok. Ketika F1 berarti ini gaya ke-1. Lalu yang kedua ada F2 berarti gaya yang kedua. Nah, kenapa dikatakan searah? Lihat tanda panahnya. Tanda panahnya ini menunjukkan satu arah ya. Kalau dari Ustadz itu ke sebelah kanan. Jadi kalau searah itu artinya mencari gaya resultan atau simbol dari gaya resultan itu FR. FR itu berarti artinya gaya resultan atau gaya keseluruhan. Jadi resultan itu gaya keseluruhan ya. Keseluruhan yang dipengaruhi oleh tarikan ataupun dorongan pada suatu benda. Nah itu. Jadi ketika searah dengan lambang misalnya tanda panah itu tinggal dijumlahkan saja kalau mencari gaya resultan atau FR. Artinya rumusnya ini rumusnya. Berarti FR gaya resultan sama dengan F1 ditambah F2. Misalnya ini kalau ada 2 gaya yang bekerja. Kalau ada 5 gaya atau misalnya ada 3 atau 4 F misalnya yang bekerja, sama aja. Lihat tanda panahnya, dia searah atau tidak. Kalau searah tinggal dijumlahkan semuanya atau digabungkan. Nah itu ya kuncinya. Jadi kuncinya kalau yang gaya searah itu ditambahkan atau dijumlahkan semuanya. Paham ya? Jadi ingat, misalnya misalnya F1-nya, misalnya Ustadz F1-nya F1 misalnya besarnya 10 Newton. Lalu misalnya F2-nya misalnya 20 Newton. Nah, 20 Newton. Berapakah gaya resultannya? Berarti tinggal dijumlahkan saja semuanya. Berarti jumlahnya itu tinggal F1 ditambah F2, berarti tinggal 10 ditambah 20. Jadi nanti tinggal hasilnya 30 ya. Gampang. Kalau ada 3 gimana Ustaz? Nah, sama aja. Kalau yang searah tinggal dijumlahkan saja. Nah, itu. Paham ya untuk yang searah? Gimana kalau ada 6 atau 8? Sama saja. Kalau yang searah itu dijumlahkan semuanya. Nah, yang kedua ada namanya gaya berlawanan arah. Ya, kenapa berlawanan arah? Misalnya gaya ke-1 sebelah kiri, ke kiri dia berlawanan. Kalau F2-nya ke sebelah kanan. Nah, berarti kalau yang berlawanan itu dikurangi rumusnya. Jadi rumus gaya resultannya sama dengan yang ini. Nah, ini. Jadi F1 dikurangi F2, ya. Jadi kalau berlawanan itu dikurangi. Gimana misalnya kalau ada 3? Misalnya ini F3-nya misalnya ke arah sini. F3-nya. Nah, berarti langkah pertama berarti kalian F2 ditambah F3 dulu yang searah, lalu dikurangi F1 gitu ya. Jadi sama aja, jadi patokannya maupun yang 3, 6 ketika yang searah itu dijumlahkan, ditambahkan, tapi ketika berlawanan itu dikurangi sama yang berlawanan. Paham? Nah, gitu ya. Hati-hati nih rumusnya ketika mencari gaya resultan. Jadi yang diingat ketika yang searah ini rumusnya ditambahkan, ketika yang berlawanan arah ini rumusnya ya dikurangi. Hati-hati, ini harus dicatat ya, diingat. F itu gaya, F1 itu gaya ke-1, F2 gaya kedua dan seterusnya ya. Nah itu. Nah contoh, ini biar mudah dipahami.
Nah, contoh misalnya ada seorang santri bernama Umar. Dia mempunyai gaya tarikannya 15 Newton misalnya. Lalu yang kedua ada namanya santri bernama Amir. Lalu dia mempunyai gayanya 20 Newton. Jadi antara Umar dan Amir ini kan berlawanan arah. Ya, yang Umar dia narik ke sebelah kiri, lalu kalau Amir dia narik ke sebelah kanan. Ditanyakan berapa resultan gayanya. Berarti kalau FR rumusnya yang ini. Berarti gaya tarik F-nya Amir dikurangi Umar. Ya, Amir kan paling besar, berarti dikurangi Umar. Nah, gitu. Jadi hasilnya 20 dari mana 20 Newton ini? Dari gaya Amir. Nih keterangannya ada 20 N. Lalu 15 dari mana 15? Ini dari Umar. Dia keterangannya 15 Newton si gayanya. Lalu kenapa ada rumus dikurangi? Karena ini termasuk gayanya gaya berlawanan arah, ya, berlawanan arah. Jadi sama dengan 20 dikurangi 15 sama dengan 5 Newton. Nah, 5 Newton ke arah mana? Ke arah Amir, berarti ke sebelah kanan. Kenapa ke arah Amir? Karena Amir yang paling besar gaya tarikannya, seperti itu. Ini misalnya ketika tarik tambang, ya, ketika acara-acara lomba, misalnya walaupun orangnya jumlahnya sama, tetapi kan gaya tariknya akan berbeda-beda. Nah, berarti ya kalau yang unggul berarti dia menang, ya. Kalau yang sedikit resultan gayanya dia akan kalah. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu mohon dipahami nanti untuk mencari gaya resultan gaya. Ketika yang searah itu ditambahkan, ketika yang berlawanan itu dikurangi. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis gaya. Nah, jenis-jenis gaya itu ada banyak di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada namanya gaya sentuh. Ini ketika misalnya kalian eskul memanah. Nah, itu termasuk gaya memanah itu, ya, karena dia ada gorongan atau tarikan dari pegas, ya, memanah. Gaya pegas, ya, ini dikatakan gaya sentuh karena dia menyentuh objek bendanya. Lalu ada gaya otot. Nah, sama kalian misalnya melakukan memindahkan meja, mendorong kursi, misalnya memindahkan lemari, memindahkan apalagi misalnya mengangkat sepatu, mengangkat yang lainnya, ya, itu termasuk gaya juga. Nah, seperti itu. Itu namanya gaya sentuh, gaya otot. Selanjutnya ada namanya gaya gesek atau gaya arah benda. Nah, itu pun sama, ya. Kita pun berjalan kan bergesekan dengan lantai, dengan tanah, ya, dengan yang lainnya, itu termasuk gaya. Karena kan ada dorongan dari kaki kita. Itu gaya gesek. Nah, kalau gaya tak sentuh itu berarti tidak harus menyentuh bendanya atau objeknya. Ada banyak, contohnya ada gaya magnet. Nah, pernah main magnet ketika di SD mungkin, ya. Kenapa misalnya kok tanpa disentuh itu bisa bergerak? Karena perbedaan dari kalau itu kan perbedaan dari setiap kutub. Kalau sesama kutub utara itu dia akan tolak menolak. Kalau berbeda kutubnya selatan dan utara dia akan tarik menarik. Nah, seperti itu. Itu gaya magnet. Ada juga gaya listrik, ya. Itu termasuk gaya tak sentuh. Lalu yang terakhir ada namanya gaya gravitasi. Ya, itu termasuk yang tak sentuh. Itu pembagian dari jenis-jenis gaya. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara berat dan massa. Hati-hati, perbedaannya apa? Yang pertama, kalau berat dan massa. Apa sih bedanya massa dan berat? Yang berat itu kan weight itu, lalu massa itu massa. Nah, kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, ya. Makanya dipengaruhi gravitasi itu berat. Kalau massa itu tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Makanya kalau berat antara di bumi dan di bulan atau di planet lain, itu berat itu berbeda-beda berat, tapi kalau massa itu sama, ya, massa di bumi, di bulan, di planet itu sama. Lalu nilainya bisa berubah-ubah untuk berat. Kalau massa itu nilainya selalu tetap. Nah, simbolnya pun berbeda. Pada berat itu simbolnya W kapital. Lalu kalau simbol massa itu simbolnya M. M-nya M kecil, ya, huruf kecil. Lalu satuannya kalau berat itu Newton, tapi kalau massa itu satuannya kilogram. Makanya kalau kalian ketika menimbang berat badan itu bukan berat, tapi itu harusnya massa karena kan satuannya kilogram. Kalau berat itu satuannya bukan kilogram, itu satuannya Newton dalam fisika. Jadi berbeda-beda. Jadi kalau di kita itu mungkin berat itu kayak massa, ya, padahal bukan berat tapi massa karena satuannya kilogram. Seperti itu, ya. Nah, ini yang diingat
harus hubungan antara berat dan massa. Ada rumusnya. Nah ini rumusnya. Yang pertama, W itu mencari massa, mencari berat, W sama dengan massa dikali gravitasi. Rumusnya. Jadi diingat lagi ya simbolnya ya. W itu apa? W itu yang tadi itu berat ya. Berat satuannya Newton. Kalau M itu apa? M itu yang tadi M itu massa. Jadi satuannya kilogram ya, massa satuannya kilogram. Kalau G itu apa? G gravitasi bumi. Nah, biasanya kalau ada soal ketika mencari berat itu yang pertama yang wajib diketahui itu adanya massa. Berapa massa bendanya? Lalu kalau gravitasi bumi itu ukurannya itu sama dengan G itu 9,8 kg per meter persegi. Jadi gravitasi itu G itu pada dasarnya 9,8 ya. Satuannya meter per sekon ya, meter per sekon kuadrat. Itu satuan dari gravitasi. Tetapi di beberapa soal suka dibulatkan menjadi 10, yaitu gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Tapi kalau pada yang benarnya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Ya sama ya. Nah, gimana kalau mencari massa? Berarti kalau mencari massa tutup M-nya. Berarti kalau tutup M-nya, misalnya ini tutup M-nya, berarti rumusnya kalau mencari massa itu sama dengan mencari massa itu sama dengan berat W dibagi gravitasi. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau mencari massa itu berat dibagi gravitasi. Kalau mencari gravitasi kan tadi ya. Berarti mencari gravitasi itu sama dengan G sama dengan berat W dibagi M. Nah, gitu ya. Tapi kalau mencari berat itu sama dengan W sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, itu ya. Jadi nggak usah dihafal semua tiga-tiganya, cukup satu aja yang ini. Yang mencari berat sama dengan massa dikali gravitasi. Oke, gitu ya untuk perbedaan antara berat dan massa. Kita lanjut ke hukum Newton. Nah, hukum Newton ada 3, itu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Ya, itu apa perbedaannya kita bahas. Hukum Newton 1 itu artinya jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, itu maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Ya, benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan. Jadi rumusnya kalau pada hukum Newton 1 sama dengan sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Hukum kelembaman. Contohnya misalnya gini. Kata misalnya kalian mendorong rumah atau mendorong gedung yang sangat besar atau mendorong misalnya gedungan apa, itu kan tidak mungkin adanya suatu gesekan atau berubah tempat. Itu artinya hukum Newton 1. Itu seperti itu. Jadi tidak sama dengan 0 ya, tanpa adanya hasil. Yang kedua, misalnya kalian ketika misalnya naik kendaraan, tiba-tiba misalnya rem mendadak. Yang awalnya diam kan kalian badan ke depan dulu ketika rem mendadak. Lalu setelah itu tetap dalam keadaan yang semula, kan kembali lagi ke dalam keadaan tegak. Itu sama hukum Newton 1. Nah, itu. Ya, yang kedua, hukum Newton 2 itu beda bunyinya. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Artinya misalnya gini, artinya pernyataannya, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya. Artinya semakin massanya besar, semakin percepatannya besar, maka gaya semakin besar. Itu ya, jadi patokannya massa dan percepatannya semakin besar, maka gaya yang ditimbulkan semakin besar. Tapi sebaliknya, ketika massa dan percepatannya kecil, maka gaya yang dihasilkan itu kecil. Karena rumusnya itu, ini rumusnya yang tadi yang sebutkan, ini rumusnya. Rumusnya berarti gaya itu F sama dengan massa dikali A itu percepatan. Ya, ini rumusnya, diingat. Jadi kalau mencari massa, berarti massa sama dengan F gaya dibagi percepatan. Gitu ya. Kalau mencari percepatan, berarti percepatan A sama dengan gaya dibagi massa. Nah, gitu ya. Ya, satuan gaya apa yang kemarin? Satuan gaya itu sama dengan
Newton atau simbolnya N. Ini satuan gayanya. Ya, kalau satuan massa, apa yang tadi satuan massa? Massa itu satuannya kilogram. Ya, kg kilogram. Nah, kalau satuan dari A, percepatan apa satuannya? Meter per sekon. Nah, ini meter per sekon. Ingat ya, itu untuk nama-nama atau simbol pada gaya percepatan maupun percepatan. Diingat ya, nanti boleh dicatat yang tadi, yang Ustadz ini. Nah, ini rumusnya. Jadi cukup satu aja rumusnya yang kalian ingat. Berarti kalau mencari gaya itu sama dengan massa dikali percepatan. Nah, itu. Terakhir ada namanya hukum Newton. Hukum Newton itu adanya gaya aksi sama gaya reaksi. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika kalian mendayung kan pernah mendayung. Nah, mendayung kan itu kan kita kan mendayung ke belakang, tetapi maju ke depan. Nah, itu contohnya gaya hukum Newton 3. Jadi gaya yang bekerja itu dia kebalikan, kita mendayung ke belakang, tetapi misalnya perahu maju ke depan. Nah, sama misalnya yang apalagi contohnya yang berlawanan. Jadi sampahnya ada aksi sama reaksi. Misalnya orang nih ketika niup balon dilepas, itu kan gayanya dia ditiup masuk ke balon, tapi ketika dilepas ada reaksi, dia mengeluarkan udara. Sama seperti itu dari hukum Newton 3. Baik, seperti itu ya. Jadi nanti Ustadz ulangi lagi hari ini tentang gaya. Ingat lagi apa itu gaya, pengertiannya tarikan atau dorongan. Lalu satuan dari gaya simbolnya F atau gaya itu force, satuannya Newton, besarnya vektor, dan alat ukurnya dinamometer. Diingat. Lalu akibat gaya apa yang ditimbulkan? Perubahan bentuk, ya, perubahan kecepatan dan perubahan arah gerak untuk akibat gaya. Lalu resultan ini paling mudah berdasarkan dari ketika yang searah itu dijumlahkan atau digabungkan, ketika berlawanan arah itu dikurangi. Ya, resultan gaya. Lalu jenis-jenis gaya, ada gaya sentuh. Contohnya gaya sentuh itu gaya pegas, gaya otot, ya, gaya gesek, itu gaya sentuh. Kalau gaya tak sentuh, ada gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Lalu perbedaan antara berat dan massa diingat dalam tabel. Lalu hubungan berat dan massa, ini rumusnya berarti W itu berat sama dengan massa dikali gravitasi, ya. Lalu tentang hukum Newton 1 ingat rumusnya F sama dengan 0, hukum Newton 2 sama dengan F dikali gravitasi, ya. F gaya dikali massa dikali percepatan, ya, atau sama juga sih. Jadi ada dua, bisa F massa dikali percepatan, atau mencari F itu sama dengan kalau mencari gaya itu ada F sama dengan massa dikali gravitasi. Ya, ada dua. Nah, gitu. Ya, selanjutnya hukum Newton 3 ada namanya gaya aksi maupun gaya reaksi. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa ambil manfaatnya, ya. Mudah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru untuk semuanya. Nanti silakan sesi untuk selanjutnya sesi bertanya. Apabila yang kurang dipahami bisa di grup, di Telegram grup, bisa di e-learning maupun di komen di YouTube Ustadz. Demikian hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan semuanya bisa kita doakan bisa segera cepat untuk pembelajaran offline, ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafatul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.